Perkenalkan, nama saya Haji Pasti, saya selaku Ketua Umum DPMKM periode 2023-2024. Perkenalkan, saya Aidil dari program studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Halo, saya Firdaus Ananta dari program studi Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie Latifah Wulandari. Saya dari mahasiswa manajemen angkatan 2021, sekarang berfokus di himpunan. Sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Lindianti Raffi Akutsi, biasanya dipanggil Indi, dari BEM Psikologi. Menurut kakak, apa aja sih tantangan terbesar pendidikan di Indonesia saat ini? Tentunya kalau tantangannya terkait daripada sistemnya yang setiap kampus dan berubah-berubah, apalagi tentang kurikulumnya sih sebenarnya itu. Dan tidak ada sistem yang tetap untuk sistem pendidikan di Indonesia yang seharusnya disamaratakan, jadi semuanya bisa menjadi acuan utama. Itu sih. Tantangan pendidikan yang sedang marak di Indonesia, yang pertama pasti yang menjadi problematika saat ini adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang sangat tinggi menjadikan para peserta didik itu jadi kurang tertarik untuk belajar, karena dengan biaya pendidikan yang murah saja orang-orang sudah nggak tertarik untuk belajar, apalagi dengan biaya pendidikan yang lebih mahal itu jadi lebih minim tingkat ketertarikan orang untuk berkuliah ataupun belajar di sekolah-sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Menurut saya sih untuk tantangan sekarang pendidikan tinggi di Indonesia itu masih kurang merata sih untuk orang-orang yang masih bisa mengakses untuk pendidikan tinggi. Jadi untuk di Jawa sekalipun yang notabene-nya itu adalah pusatnya Indonesia, itu masih belum tersebar secara merata untuk pendidikan tingginya. Jadi kayak gitu menurut saya. Kalau ditanya tantangan ya Kak, pasti tantangan pertama adalah mindset dari masyarakat itu sendiri, karena tidak semua masyarakat menganggap pendidikan di perguruan tinggi itu penting gitu. Nah, sebenarnya itu tantangan bagi mahasiswa, bagaimana supaya bisa mencerdaskan masyarakat yang pemikirannya masih tertinggal gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pasti masyarakat berpikir masalah keuangan gitu, karena seperti yang kita tahu Indonesia adalah negara berkembang ya Kak, karena masih ada urgensi lain yang dipentingkan oleh orang gitu, tidak hanya masalah pendidikan. Nah, ini sebenarnya merupakan tantangan buat mahasiswa, gimana caranya bisa mengubah pemikiran masyarakat yang awalnya menganggap pendidikan tinggi itu nggak penting jadi penting gitu. Itu sih kalau dari saya. Yang pertama mungkin adaptasi dari sistem-sistem mungkin di Indonesia yang sekarang, terus referensi yang akan diterapin sama Kemendikbud kayak gitu, terus keterjangkauan masyarakat ke pendidikan itu sih tantangan terbesar. Kan sekarang ini lagi marak nih Kak, terkait statement pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Jadi apakah kurikulum pendidikan wajib belajar yang 12 tahun itu sudah relevan dengan pekerjaan atau industri di era sekarang? Sudah relevan sih kalau menurut saya, karena pada dasarnya kita juga membutuhkan itu sebagai acuan dan pegangan, karena kalau itu menjadi salah satu dasar untuk kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Untuk kalau kurikulum sekarang itu menurut saya sendiri itu kurang relevan lagi. Karena apa? Karena harusnya Kementerian Pendidikan harusnya bisa lebih membuat kurikulum yang lebih dinamis. Nah, tapi kurikulum yang kurikulum yang sekarang ini memang ada bagusnya juga, karena setiap kurikulum sekarang ini kan sifatnya nasional. Nah, jadi sifatnya nasional itu jadi memberikan kesempatan seluruh peserta didik mau yang ada di pedalaman sampai yang di daerah maju yang sudah tidak 3T lagi itu punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan mata pelajaran yang sama. Jadi semuanya sama, tapi ya
di sisi lain juga itu sudah tidak relevan lagi karena kurang dinamis dengan keadaan saat ini. Kalau menurut saya pernyataan dan statement terkait perguruan tinggi itu adalah kebutuhan tersier itu saya pikir perlu diperbaiki karena menurut saya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada paragraf 4 itu menyatakan bahwasanya kita itu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara kalau untuk perguruan tinggi yang notabene-nya itu adalah saya pikir itu pendidikan yang harus diakses semua orang karena untuk di era sekarang apalagi di era industri rata-rata orang banyak membutuhkan dari lulusan perguruan tinggi ya. Jadi saya pikir itu sangat penting ya untuk perguruan tinggi sendiri. Oke, kalau ditanya tentang mindset sekarang ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua itu tergantung dari pemikiran individu itu sendiri ya Kak. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang yang mengedepankan pendidikan dibandingkan sektor lain, menurut saya 12 tahun itu juga masih kurang gitu. Pun kita kuliah juga kalau kita tidak mengasah skill kita di dalam perkuliahan itu juga kita bakal kalah saing dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi menurut saya di sini poinnya tidak hanya perkuliahan atau tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga selama kita berkuliah, selama kita mengenyam pendidikan, kita juga perlu untuk mempertajam skill untuk supaya kita tidak tertinggal gitu dengan orang-orang yang lain. Sebenarnya tergantung mindset sih Kak poinnya. Sebenarnya nggak semua pekerjaan membutuhkan ijazah perguruan tinggi, ya betul kan. Nah, tapi pendidikan 12 tahun itu saya rasa kebutuhan dasar dan penting. Nah, tapi untuk biasanya masyarakat kan mengaitkan pendidikan ke pekerjaan tuh. Nah, kalau untuk pekerjaan dengan keterampilan yang lebih tentu harus pendidikan tinggi. Jadi pendidikan di 12 tahun itu aja nggak cukup. Jadi tergantung tergantung dari pekerjaan yang ingin diambilnya itu apa. Kemudian juga sebenarnya pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier kan tergantung dari berbagai pandangan kan, dan konteksnya itu bisa dari sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi ada aja gitu masyarakat yang menganggap kalau misalnya nggak semua orang dengan mutlak membutuhkan ijazah atau pendidikan tinggi, itu bener banget. Jadi tergantung dari personalnya lagi, mau itu dianggapnya investasi kah, atau untuk pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam kah gitu. Kalau saya gitu. Apakah sistem uang kuliah tunggal ini sudah efektif dalam membantu mahasiswa yang dari berbagai latar belakang? Kalau dibilang efektif sih efektif, cuma yang tidak efektif itu terkadang patokannya, karena ada yang misal terpisah, misal SPP variabel, SPP tetap, itu bisa lebih murah terkadang. Ada yang UKT leburkan jadi satu tapi sedikit lebih mahal. Jadi kalau kita acuannya UKT dan SPP variabel itu nggak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan adalah kebutuhannya dan nilainya. Gitu. Gimana ya jawabnya? Kalau uang kuliah tunggalnya tinggi sih ya berat juga ya, untuk apalagi untuk ini ya, untuk teman-teman yang memang kurang berlatar belakang tidak mampu ya. Nah, jadi keluarga menengah ke bawah lah. Untuk keluarga menengah ke bawah itu kurang membantu ya. Apalagi dengan dikeluarkannya kemarin ya, sempat dikeluarkannya Permendikbud kalau nggak salah nomor 2 tahun 2024 itu kan untuk mahasiswa baru itu katanya dapat uang kuliah UKT-nya naik. Nah, tapi barusan ditarik kembali dan nggak jadi naik ya untuk tahun ini. Jadi dievaluasi untuk tahun depan. Nah, menurut saya itu langkah yang baik ya untuk Menteri Pendidikan untuk menunda naiknya UKT di tahun ini. Tapi ya semoga saja itu tetap konsisten ya untuk tahun depan juga. Seperti itu. Untuk uang kuliah tunggal sendiri saya pikir juga perlu ditinjau kembali ya, karena di faktor di lapangan yang ada untuk UKT sendiri itu terkadang masih tidak merata. Artinya
Untuk UKT sendiri itu biasanya penentuannya itu berdasarkan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri dan juga kemampuan dari orang tuanya. Artinya dilihat secara latar belakangnya, kemudian baru bisa menentukan untuk uang kuliah tunggalnya. Dan yang terjadi di lapangan itu banyak yang tidak sesuai. Artinya ada yang hitungannya dari latar belakang yang kurang mampu, tapi dapat uang kuliah tunggalnya itu di angka yang sangat-sangat tinggi. Jadi untuk UKT sendiri, saya rasa di era sekarang ini masih belum cocok lah seperti itu. Membahas masalah uang kuliah tunggal, mungkin ini sebenarnya tidak relate ya untuk dibahas untuk teman-teman yang berada di perguruan tinggi swasta, karena teman-teman di PTS sendiri itu namanya bukan UKT ya teman-teman kan. Kita di PTS nyebutnya SPP, dan kalau untuk SPP sendiri kalau di swasta menurut saya juga itu bakal dikembalikan lagi ke mahasiswa gitu, karena apa yang kita bayarkan juga itu juga bakal berbalik ke teman-teman mahasiswa. Tapi di sini yang menjadi problem adalah Permendikbud yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2024 berkaitan dengan uang kuliah tunggal itu ya Kak, yang berkontroversi, yang dimana di dalam penentuannya itu dibebaskan untuk setiap pimpinan perguruan tinggi untuk menentukan besarnya tarif dari UKT itu sendiri. Dan menurutku itu sih yang perlu kita kritisi sebagai mahasiswa, karena kan kalau mahasiswa ini bahasanya cuma ayem-ayem aja atau ngikut-ngikut aja sama aturan-aturan yang sudah dibuat, tapi kita tahu kalau misalnya aturan ini salah. Dan menurutku mahasiswa tuh perlu lebih kritis lagi membahas masalah uang kuliah tunggal itu. Kalau misalnya dirasa UKT itu tidak relevan atau tidak tidak menjamin hak-hak mahasiswa di dalamnya itu terpenuhi, ya otomatis mahasiswa harus bergerak di situ, karena kan pendidikan itu merupakan hak dari setiap warga negara Kak untuk mendapatkan hak pendidikan, baik itu dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya efektif, karena kan dia ada golongan-golongannya kan, dengan fasilitas yang juga sama rata. Cuman mungkin yang ramai sekarang kan karena ada kenaikan. Nah, kenaikan itu pun juga mahasiswa juga perlu menyuarakan memang, karena mahasiswa yang menjadi istilahnya kayak korbannya gitu. Itu sih. Jadi menurut Anda, apakah biaya kuliah di UMKT ini tergolong mahal untuk universitas-universitas di daerah ini? Oke, kalau untuk itu karena saya pernah juga berkuliah di beberapa kampus lain, saya sudah melakukan perbandingan dan saya melihat di beberapa kampus lain UMKT untuk saya cukup murah sih, dan fasilitasnya sudah cukup menunjang. Dengan harga segitu dan fasilitasnya sudah sangat luar biasa menurut saya, seperti itu sih. Di UMKT ya, kalau di UMKT sendiri sih karena saya juga anak beasiswa ya, tapi kalau misalnya ngelihat dari uang SPP dan SKS-nya sih, kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang swasta ataupun yang swasta lah di daerah-daerah sekitar sini ataupun di daerah Kalimantan Timur, itu ya tergolong murah. Karena apa? Karena ya kalau saya lihat teman-teman yang lain itu, untuk yang satu fakultas sendiri itu perbedaannya sangat jauh. Jadi ya kalau untuk UMKT ya tergolong murah lah untuk ukuran swasta. Kalau menurut saya sendiri, untuk UMKT sendiri masalah biayanya itu standar lah, karena biaya yang kita keluarkan untuk biaya pendidikan kita itu setara apa yang kita dapatkan dari segi fasilitas, kemudian pembelajaran, sarana dan prasarana dan lain sebagainya, itu saya pikir masih standar dan masih seimbang gitu, masih balance. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan juga sama-sama menguntungkan. Kalau dibilang perbandingannya UMKT murah atau enggak sih, sebagai kampus swasta menurut saya UMKT adalah kampus yang termurah ya Kak, karena bukan termurah sih bahasanya, dengan fasilitas yang kita dapat sebagus ini, dengan harga yang kita bayarkan sesuai dengan yang sudah ditentukan, menurut saya lebih murah dibandingkan kampus-kampus swasta yang lain. Pun ada
swasta yang lain yang bayarannya mungkin lebih tinggi atau sepantaran sama UMKT pun kita juga tidak bisa menjamin mereka mendapat fasilitas yang sama dengan yang di UMKT gitu. Kok kita bandingin sebenarnya ini terjangkau murah sih, dan fasilitasnya juga mumpuni gitu. Jadi nggak berat sebelah lah antara fasilitas sama biayanya.